Abu Nawas dan roti di atas kepalanya. Pada suatu hari yang luar biasa terik di Baghdad, hari yang begitu panas sampai unta pun berjalan dengan wajah putus asa, penduduk pasar dibuat terheran-heran oleh sosok yang sangat mereka kenal, Abu Nawas, sang raja kelicikan dan humor. Namun kali ini penampilannya jauh lebih aneh daripada biasanya. Ia berjalan pelan sambil menunduk sedikit dan di atas kepalanya bertengger sebuah roti bundar besar seolah-olah roti itu adalah mahkota kerajaan. Seorang pedagang sayur yang melihatnya langsung berteriak, "Abu, apakah kepalamu sekarang sudah berubah menjadi rak dapur? Kenapa roti itu kau taruh di atas kepala, bukan di tangan?" Abu menjawab sambil tersenyum santai, "Sahabatku, kau tak akan mengerti. Ini adalah strategi baru untuk menyelamatkan tenagaku." Pedagang itu mengerutkan dahi semakin dalam. "Strategi apa pula itu? Kalau semua orang mengikuti idemu, pasar ini akan penuh dengan orang-orang memakai topi roti." Anak-anak kecil yang melihatnya tidak bisa menahan tawa. Mereka berlarian mengikuti Abu sambil bersorak, topi roti, kalau lapar tinggal dimakan." Sementara itu, ayam peliharaan seorang penjual telur mengejar Abu, mengira roti itu adalah makan siang gratis. Pedagang telur menjerit panik, "Hei, ayamku, itu bukan makananmu, itu kepala Abu." Abu tetap berjalan dengan wajah penuh keseriusan, seolah ia sedang melakukan misi rahasia tingkat internasional. Tanpa disangka, saat itu Raja Harun al-Rashid sedang meninjau area istana bagian luar. Begitu melihat adegan unik tersebut, Raja mengucek matanya berkali-kali, mengira ia sedang berhalusinasi akibat matahari terlalu terik. "Pengawal," serunya, "bawa kemari orang yang memakai roti di kepalanya itu. Aku harus tahu apakah ini mode baru yang tidak kuketahui." Tak butuh waktu lama, Abu pun berdiri di hadapan Raja. Raja menatapnya dari ujung jenggot sampai ujung sandal dengan ekspresi campuran antara bingung dan ingin tertawa. Akhirnya Raja bertanya, "Abu Nawas, jelaskan padaku, kenapa roti itu berada di atas kepalamu dan bukan kau bawa dengan tangan seperti manusia normal?" Abu menjawab tanpa sedikit pun keraguan, "Baginda yang mulia, hamba hanya ingin roti ini tetap dingin." Raja mengerjapkan mata heran. "Jadi menurutmu kepalamu lebih dingin daripada tanganmu?" Abu tersenyum selebar pintu gerbang dan berkata, "Bukan begitu, Baginda. Tetapi sudah 7 hari 7 malam hamba tidak mandi, sehingga kepala hamba selalu disapu angin yang sangat dingin. Jadi roti ini aman dari panas." Seketika, semua pengawal istana langsung mundur 3 langkah sambil menutup hidung. Bahkan, seekor kuda kerajaan yang sedang makan rumput pun tiba-tiba batuk. Salah satu pengawal berbisik kecil namun cukup terdengar, "Baginda, dengan kondisi seperti itu, roti di atas kepala Abu mungkin bisa menjadi senjata kimia." Pengawal lain menimpali, "Kalau roti ini dicuri, pencurinya pasti pingsan sebelum sempat kabur." Abu menepuk dadanya bangga. "Tepat sekali, ini adalah sistem keamanan terbaru. Tidak perlu gembok, tidak perlu penjaga, hanya butuh aroma." Seluruh istana bergemuruh oleh tawa. Raja menunduk sambil memegang perut karena terlalu banyak tertawa. Ketika tawa mereda, Raja berkata dengan nada ingin tahu, "Abu, mengapa kau tidak mandi selama seminggu penuh? Apakah itu bagian dari rencanamu juga?" Abu menghela nafas panjang. "Baginda, hamba tidak mandi karena di rumah hamba airnya sedingin es di musim dingin. Tubuh hamba bisa membeku seperti ayam beku di pasar kalau mandi. Hamba menunggu pengumuman mandi air hangat gratis dari kerajaan." Raja melongo. "Sejak kapan kerajaan punya program mandi massal gratis?" Abu menjawab dengan santai, "Belum pernah, Baginda. Itulah mengapa hamba menunggu. Kalau Baginda ingin memulai tradisi itu, hamba siap menjadi peserta pertama dan model poster."
Raja hampir terjatuh dari kursinya karena menahan tawa. Akhirnya Raja berkata, "Abu, kau benar-benar mampu membuat seluruh kerajaan tertawa. Baiklah, aku perintahkan agar rumahmu diberi suplai air panas setiap hari. Mulai sekarang, jangan gunakan kepala kotormu untuk mendinginkan roti." Abu membungkuk hormat. "Terima kasih Baginda. Kalau begitu, roti ini boleh saya pindahkan dari kepala ke perut." Dengan gaya dramatis seolah sedang melakukan pertunjukan teater, Abu menurunkan roti itu dan mulai memakannya lahap di depan semua orang. Penduduk Baghdad pun menceritakan kejadian itu selama bertahun-tahun, dan sejak hari itu tidak ada lagi orang yang berani menaruh roti di atas kepala karena takut dibilang meniru Abu Nawas. Pesan moral, kadang ide paling aneh pun bisa menyelesaikan masalah, terutama jika orang lain terlalu takut untuk mendekat. Terima kasih telah mendengarkan cerita Abu Nawas di Abu Nawas Stories Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Jika ada cerita Abu Nawas yang ingin kawan-kawan dengar atau ingin kami ceritakan kembali, silahkan posting komentar ya. Terima kasih.